Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan melanjutkan sampai ayat berapa ya? 9 surat Al-Hasyr. Telah kita kaji informasi penting dari surat Al-Hasyr itu. Sadar tidak sadar kita harus memilih bahwa orang mukmin itu hanya ada 3 pilihan. 2 sudah kita kaji sampai lewat. Yang 1 ini, ayat 10 ini. Kalau memang kita berakhir di ayat 9. Jadi hanya ada 3 orang mukmin itu, tidak ada yang keempatnya. Yang pertama, muhajirin. Sudah tidak mungkin jadi muhajirin, karena yang muhajirin itu adalah sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, Ansor. Juga sudah tidak mungkin kita jadi Ansor, karena Ansor itu adalah sahabat Nabi yang berada di Madinah, yang bahasa kitanya ngerupiye dengan semangat keimanan kedatangan kaum muhajirin. Berarti yang pertama dan yang kedua, apa yang pertama tadi? Muhajirin. Yang kedua Ansor. Dua-duanya sahabat Nabi. Ya, dua-duanya sahabat Nabi. Tinggal 1 yang disebut orang mukmin itu. Inilah yang kemudian jadi silang pendapat tentang ayat 10 ini. Ayat 10 ini akan menjelaskan yang ketiga orang mukmin adalah yang berdoa memintakan ampun kepada para sahabat Nabi, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan Ansor. Kenapa terjadi silang pendapat? Karena bisa 2 kemungkinan. Yang pertama adalah tabi'in, yang kedua ya kita ini sampai hari kiamat nanti. Nah,
agar tidak menyempit, maka saya mohon izin kita sepakati bahwa kelompok ketiga orang mukmin itu adalah siapapun setelah sahabat Nabi, dari tabi'in, lalu tabi'at tabi'in, sampai kita dan sampai hari kiamat nanti. Itu 3 pilihan. Suatu kali ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau melihat beberapa orang berkata jelek tentang sahabat. Mengejek. Maka dianggap oleh sahabat Ibnu Umar itu tidak boleh terjadi, karena nanti di ayat 10 ini akan dibaca. Demi menanggapi beberapa orang yang mengejek sahabat itu, maka dibacakanlah surat Al-Hasyr ayat 8, ayat 9 dan ayat 10 itu. Maka ditanyakan kepada orang-orang itu, apakah kalian punya sertifikat muhajirin? Enggak. Kalau begitu Anda tidak lebih baik. Maka ditanyakan lagi, karena surat Al-Hasyr 9 itu menyangkut kaum Ansor. Apakah kalian memiliki sertifikat Ansor? Juga tidak. Lalu kalian siapa? Mereka menjawab, kami orang mukmin. Maka dibantah oleh Ibnu Umar dengan surat Al-Hasyr ayat 10 ini, bahwa orang mukmin tidak mungkin mencela, menghina, mengejek para sahabat. Nah, ayat ini selanjutnya berfaedah kepada kita tentang menyimpangnya akidah Syiah itu. Selanjutnya, karena memang pendirian teman-teman Syiah itu, batur dulu siapa ya? Gitu ya, kelompok Syiah berarti. Kelompok Syiah itu tentang imam 11+1 atau imam 12 itu. Karena yang satu kan belum muncul, masih Imam Mahdi. Ada yang mengatakan bersembunyi, ada yang mengatakan disembunyikan. Hari ini berarti 1700-an tahun sudah sembunyi. Dari 11 imam itu dimulai dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan seterusnya. Maka dengan akidah 12 imam ini, mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mencela Umar bin Khattab, mencela Utsman, apalagi yang lain-lain. Ayat ini, ayat 10 ini berfaedah ke sana. Kita akan murojaah dulu agar bisa diingat kenapa muhajirin itu begitu terhormatnya. Karena tanpa muhajirin Islam ini tidak sampai ke kita, ya, tidak akan sampai. Dan sebenar-benarnya orang mukmin itu yang muhajirin. Mereka telah membuktikan keimanannya dengan berhijrah, bukan mencari peruntungan nasib di perantauan, bukan, tapi dalam rangka menolong agama Allah. Disadari oleh mereka juga Nabi Muhammad bertahan di Mekah membuat semakin habis komunitas Islam itu.
dan mereka harus berkembang. Itulah derajat tertinggi dari muhajirin. Setelah muhajirin, kaum Ansor juga iman yang sebenarnya. Kalau di dalam ayat 8 kata kuncinya adalah ulaika humus shodiqun. Seolah kita diberitahu oleh Allah, kalau kita mau tahu iman yang benar, yaitulah imannya kaum muhajirin. Sedangkan di ayat 9 tentang kaum Ansor, kunciannya adalah ulaika humul muflihun. Mereka itu luar biasa, dikisahkan sudah populer, begitu tulusnya mencintai muhajirin sampai apapun ditawarkan. Kalau kami punya 2 rumah, 1 rumah untuk muhajirin. Kalau kami punya 1 rumah, dibagi 2 sehingga bisa menampung 1 dari keluarga Ansor dan 1 keluarga pendatang dari muhajirin. Tidak cukup itu bagi muhajirin yang memerlukan istri, dan kami memiliki lebih dari 1 istri dan mereka menginginkan, maka silakan pilih mau yang mana, mau yang A atau B. Luar biasa ya. Kebayang tidak bagaimana perasaan istrinya, dipegat untuk diberikan pada orang. Gimana itu perasaan istrinya itu? Kalau ibu-ibu kan madhabnya madhab Indonesia, suara hati kan, jadi pasti menolak poligami kan? Apalagi untuk dicerai diserahkan pada orang. Tidak cukup di situ, akhirnya kata Rasulullah, ini saudara-saudara kalian dari Mekah ini tidak punya tabiat bercocok tanam. Kebiasaan mereka berdagang, tidak punya keterampilan pertanian. Sementara kaum Ansor itu keterampilan hidupnya adalah bertani. Oke, jangan khawatir Rasulullah, biarkan kami yang bercocok tanam, hasil panennya bagi 2. Jadi nggak usah. Karena memang buat apa kaum muhajirin ikut bercocok tanam? Macu luar biasa karena nggak biasa. Kebayang tidak luar biasanya kaum Ansor itu. Dan banyak hal lah luar biasa kaum Ansor itu. Maka dalam kasus pembagian harta fe, Rasulullah bertanya, bagaimana ini setelah mengusir Bani Nadir, maka harta yang ditinggalkan, harta fe itu dibagikan kepada muhajirin juga yang fuqara. Nabi bertanya kepada kaum Ansor, gimana nih soal harta fe? Gak usah, biarkan buat mereka lah, buat apa meributkan harta fe? Wong sebelum terjadi harta fe, harta ghanimah, rumah saja bisa mereka berikan, istri bisa mereka berikan, juga hasil cocok tanam juga bisa mereka berikan. Jadi kalau kita mau mengukur derajat keimanan kita, ke muhajirin gak bakal nyampe, ke Ansor juga berat. Tapi Allah menegaskan faulaika humul muflihun. Yang pertama ulaika humus shodiqun, soal kaum muhajirin. Tapi soal kaum Ansor, kalau kita mau beruntung dalam keimanan kita, tirulah kaum Ansor.
Mereka habiskan harta dunianya ditukar dengan apa yang akan dijanjikan Allah di akhirat kelak. Ini nanti akan menjawab ayat berikutnya di ayat 18. Lihat ayat 18-nya itu. Ini yang paling populer ini ayat ini. Ini Pak Tata biasanya ceramah pakai ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lil. Ayat ini adalah ayat kalau kita tidak mampu meniru Ansor, pakailah kaidah ini. Karena kaum Ansor itu yang disebut untung itu di akhirat. Kalau kita nggak mampu menerjemahkan untung di akhirat, ya udahlah, ingat-ingat bahwa kita akan mati. Jadi kita ini sudah dinilai udah nggak mampu meniru kaum Ansor. Pilihan ketiga ya ayat 10 ini. Mari kita baca. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim. Dan adapun orang-orang, sudah kita sepakati bukan hanya tabi'in tapi juga termasuk kita, walladzina ja'u min ba'dihim, dan adapun orang-orang yang kehadirannya itu setelah mereka, baik dari kalangan kaum muhajirin maupun dari kalangan kaum Ansor, berarti semuanya sahabat Nabi, itu adalah yakuluna, yang senantiasa istimror, yang selalu tidak ada habis-habisnya, terus menerus berdoa. Harus dihafal doanya karena menunjukkan rasa tahu diri kita. Tidak bisa jadi muhajirin, tidak bisa jadi Ansor, pakailah doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lihat itu. Apakah kaum muhajirin punya keliru sehingga dimintakan ampun? Apakah kaum Ansor punya keliru sehingga harus dimintakan ampun oleh kita? Itu menegaskan memintakan ampun saja kita terus-menerus lakukan, maka bagaimana mungkin kita membuka aibnya, gitu ya, mempersoalkan. Kalau kita tarik terus, yang dimaksud dengan saudara-saudara kita yang telah berlalu itu adalah yang sudah mendahului kita. Mungkin ada kiai, ada ulama, dan siapapun lah yang pernah salah berpendapat, dan mereka sudah tidak ada, meninggal. Maka memang kewajiban kita hari ini bukan mencaci maki, tapi memintakan ampun kepada Allah. Pastilah para penggiat anti bid'ah seperti Pak Tata, Pak Nasrullah ini itu mengeluh soal apa yang telah dilakukan oleh Wali Songo, tapi mencaci maki tidak bisa, karena masih untung ada Wali Songo sehingga dakwah Islam sampai kepada kita. Nah, letaknya di sini, kita memintakan ampun kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan ya Allah, jangan sampai ada sedikit pun satu rasa apa ghillan itu ya. Ya, udah anggap aja dengki aja, julid kepada orang yang beriman. Di dalamnya mencakup hasad. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, setuhuni Engkaulah yang maha penyayang
kepada orang-orang spesial, rahimun juga maha penyayang kepada sembarang orang. Jadi rauf itu sayang kepada orang-orang spesial, rahim itu sayang kepada siapapun. Itu bedanya rauf dan rahim. Kalau berhadapan-hadapan antara rauf dengan rahim. Nah, kita inilah yang dimaksud dengan pilihan yang ketiga. Ada yang menarik, misal ketika orang Yahudi ditanya, siapa yang engkau paling hormati, yang paling kalian cintai? Pasti orang-orang Yahudi akan menjawab, sahabat Nabi Musa. Orang Nasrani kalau ditanya siapa yang kalian cintai, siapa yang kalian hormati, pasti mereka menjawab sahabat-sahabat Nabi Isa. Siapa itu namanya itu? Hawariyun ya. Hawariyun. Maka aneh kalau ada orang Muslim tapi membenci sahabat Nabi. Kalah kita 1 poin dengan Yahudi karena mereka mencintai sahabat Nabi. Ya Nabi ini Nabi Musa. Dan kalah 1 poin dengan Nasrani karena mereka mencintai sahabat Nabi Isa. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita tidak punya jejak membenci satupun dari sahabat ya. Tetapi faktanya ada kelompok muslim yang memang membangun akidah harus membenci sahabat itu, dan itu bertabrakan dengan ayat 10 ini. Kebutuhan kita membaca doa Rabbana ighfir lana dan seterusnya sampai Rabbana innaka raufur rahim adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada sahabat Nabi, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Adalah keliru kalau kita membaca doa ini karena kita ingat orang yang udah mati, bukan. Tuh, keliru. Tapi kita tahu diri bahwa kita nggak bisa mencapai derajat ulaika humus shadiqun, kita juga nggak bisa mencapai derajat faulaika humul muflihun. Maka kita ngekor di antara 2 kategori itu dengan cara memintakan ampun sebagai bentuk rasa cinta kepada mereka. Ya, sayang doa ini selalu nyelempet kalau kita ingat yang sudah mati. Beda antara kita ingat mati baca doa, ingat yang sudah mati membaca doa ini, dengan kebutuhan kita mencintai sahabat itu beda. Karena kebutuhan kita mencintai sahabat tidak dipengaruhi sentimental kita ingat mati, tapi kebutuhan kita menstabilkan keimanan kita. Jadi terus menerus harus dibaca. Mari kita teruskan, itu mengakhiri ayat 10 ini. Dari paragraf sebelumnya kita akan masuk paragraf baru, yaitu tentang orang-orang munafik. Alam taro, hai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu? Tidakkah engkau lihat ilal ladina nafaqu, kepada atau tentang orang-orang yang telah membuktikan kemunafikan mereka. Ini cerita tentang pengusiran Bani Nadir. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul, yang kemudian
memprovokasi kaum Bani Nadir yang semula sudah sepakat untuk berkemas, memenuhi ultimatum dari Rasulullah untuk dalam tempo 10 hari meninggalkan kawasan Bani Nadir. Akhirnya diprovokasi oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay ibnu Salul bahwa mereka akan membackup dengan sekitar 2000 pasukan. Jadi nggak perlulah pergi meninggalkan perkampungan ini. Lebih baik bertahan dan melakukan perlawanan. Allah melukiskan, wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu? Tidakkah engkau lihat tentang orang-orang munafik yang telah membuktikan kemunafikan mereka? Yaquluna, mereka kemudian berkata, perhatikan, Allah sampai menyebut li ihwanihim, kepada orang Yahudi itu ihwannya orang munafik. Ayo diingat-ingat, orang munafik itu siapa? Orang Islam. Orang munafik itu orang Islam, tapi dijatuhkan oleh Allah bahwa mereka lebih layak menyebut orang Yahudi itu ihwan. Berarti lawannya adalah mereka tidak layak lagi menyebut orang Muslim itu ihwan. Luar biasa ini ya. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, alladzina kafaru, dari kalangan kafir. Siapa mereka? Min ahlil kitab, yaitu Bani Nadir. Apa kata mereka? Lain ukhrijtum, kalau kalian nekat memenuhi perintah Nabi Muhammad untuk meninggalkan perkampungan ini, lanah rujanna ma'akum. Oke, kami solidarity, kami juga ikut meninggalkan kampungnya. Wala nuti'u fikum ahadan abadan, dan kami tidak bisa loyal kepada siapapun dalam rangka membela kalian. Luar biasa ya. Pasang badan ya, kalau ya orang munafik itu aneh memang ya. Wa in qutiltum lanansurannakum, sebaliknya kalau engkau diperangi oleh Nabi Muhammad bersama para pengikutnya, maka lanansurannakum, jangan khawatir, pasti sungguh-sungguh kami akan menolong kalian. Tapi dibantah oleh Allah, wallahu, bantahan ini kepada Nabi Muhammad karena berkembang informasi bahwa kaum Bani Nadir berubah pikiran, tidak jadi keluar dari perkampungan karena akan di backup oleh Abdullah bin Ubay ibnu Salul dengan pasukan cadangan sekitar 2000 pasukan. Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad, jangan tertipu, Nabi Muhammad, jangan keder. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Bokis doang. Bokis. Apa? Dusta doang. Sebab kalau opini yang dibangun oleh munafik ini tidak dikantar oleh Allah melalui malaikat Jibril, bisa keder juga Nabi Muhammad. Karena apa? Sebagaimana diterangkan di ayat-ayat awal, dua-duanya terjebak opini. Umat Islam keder, sementara orang Yahudi udah menang secara opini. Siapa yang bisa ngusir kamu? Dengan benteng yang luar biasa kokoh, di luar bentengnya dikepung dengan border berupa perkebunan kurma yang lebat itu.
Untung Allah membocorkan, diutus malaikat Jibril melalui ayat ini. Jangan terpengaruh Nabi Muhammad bahwa apa yang dijanjikan Abdullah bin Ubay nol, kosong. Dan benar, akhirnya tidak datang itu pasukan, yang membuat Bani Nadir akhirnya harus meninggalkan perkampungan itu. Sekali lagi, perang Bani Nadir adalah peperangan tanpa pertempuran. Perang tapi tidak tempur. Karena tidak tempur maka tidak ada upah. Karena tidak tempur maka tidak ada ghanimah. Harta yang ditinggal bukan ghanimah, namanya faid, ya. Allah bahkan menegaskan kepada Nabi Muhammad, jangan gentar, la in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Mual bakal mereka ikut-ikutan meninggalkan Madinah hanya dalam rangka solidaritas kepada kaum Bani Nadir. Coba pikirkan, itu Abdullah bin Ubay ibn Salul dan gerombolannya masing-masing kan punya istri, masing-masing kan punya anak. Yang munafik kan cuma Abdullah dan kawan-kawan, punya hanya suaminya. Sebagaimana kita tahu, bahkan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu mukmin, pernah minta izin Rasulullah untuk membuat perhitungan ke bapaknya, tapi ditahan oleh Rasulullah. Maka ditegaskan oleh Allah, mual bakal, tidak mungkin, la in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Andai kata pun kaum Bani Nadir itu akhirnya terusir dari perkampungannya, la yakhrujuna ma'hum, maka orang-orang munafik itu tidak mungkin ikut-ikutan meninggalkan Madinah. Wala in qutilu la yansurunahum, dan sesumbar mereka kalau diperangi itu orang Yahudi, maka Abdullah akan menolong. Itu adalah omong kosong. Allah menegaskan, wala in qutilu, kalau mereka diperangi, yaitu kaum Bani Nadir itu, la yansurunahum, orang-orang munafik tidak akan mungkin menolong mereka. Memang mungkin saja mereka akhirnya ikut berperang, kedelengnya hadir di medan perang, tetapi akhirnya mereka lari kabur dari pertempuran, yang membuat sulit situasi. Artinya ini informasi kepada Nabi Muhammad, tenang, jangan gugup, jangan gentar. Summa la yunsurun, sehingga orang-orang Yahudi itu tidak akan ditolong. Kaidah pokoknya adalah di ayat 13. Kenapa akhirnya situasi sulit dihadapi oleh orang-orang Yahudi? Dijanjikan pertolongan tapi apes. Karena kaidahnya adalah la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Perhatikan kata minallahnya itu, bahwa dasar-dasar kejiwaan orang-orang munafik itu luar biasa besar ketakutannya kepada engkau, wahai Rasulullah, dan pasukan, lebih besar dibanding takut mereka kepada Allah. Nah, hati-hati. Kapan kita sering akhirnya ngalah ke istri dan lebih baik melanggar hukum Allah? Kapan itu? Sering ya. Nah, itulah orang munafik. Jadi orang munafik itu
paling takut kepada Nabi Muhammad dan pasukannya dibanding takut kepada Allah. Itu orang munafik. Jadi kata Allah, jangan percaya omong kosong Abdullah bin Ubay ibn Salul dan kawan-kawan. Itu omong kosong, bokis, bohong belaka, dusta belaka. Wong pada dasarnya mereka itu lebih takut kepada kalian daripada takut kepada Allah. Jadi hati-hati ketika ibu-ibu lebih takut pada suami sampai akhirnya rela melanggar ketentuan Allah, maka kemunafikan telah terjadi. Begitu juga sebaliknya. Itu dalam rumah tangga, di kantor paling sering terjadi. Nah, jadi dasar-dasar kejiwaan orang Yahudi itu begitu. Kenapa Allah bisa kalah dengan sesuatu yang di depan mata? Memang orang Yahudi mah tidak punya kalkulasi tentang akhirat. Orang Yahudi, orang munafik. Kenapa orang Muslim menjadi munafik? Karena tidak tertarik akhirat. Kalau orang Muslim itu tertarik akhirat, pasti derajatnya meningkat menjadi mukmin. Takut siksa akhirat, takut siksa kubur, takut hisab. Tapi ketika kita tidak takut pada siksa kubur, kalah dengan takut miskin, kalah takut status sosialnya jatuh, maka terjadilah kemunafikan. Ya, nanti itu sambungan ke ayat 20 itu. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Hal itu terjadi. Kenapa orang munafik lebih serius menghadapi problem yang ada di depannya di dunia dibanding problem nanti menghadapi Allah? Itu karena mereka la yafqahun. Mereka tidak paham bahwa dunia itu pendek belaka, bahwa yang lebih penting adalah kalkulasi di akhirat. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran. Nah, ini tentang Yahudi ini. Di sisi lain, sudah munafik itu cuma omong kosong. Ini apa seorang Yahudi? Orang Yahudi juga ternyata la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhas sonatin aw min warai judur. Mereka itu jago kandang. Jago kandang itu artinya apa? Artinya pejiri, pejitet, penakut. Sehingga mereka andai kata pun terlihat kompak, terlihat jami'an, terlihat menyatu, itu mereka hanya berani bertempur di dalam bentengnya atau di balik tembok. Terlihat menyatu. Dari mana taunya? Yaitu ba'suhum bainahum syadid. Sedangkan konflik internal mereka itu dahsyat. Kapan kita punya konflik internal? Ketika kita tidak mau kehilangan aset di dunia kita. So, Pak Tata, Pak Nas, Pak Jamal, Pak Supriyadi berangkat untuk membantu orang yang terperosok ke dalam jurang. Sirbi malwi kata Pak Tata. Pati nggak mau, karena Pak Tata berpikir lah Jamal menurut dia akeh tanggungan ini. Jadi semua ketarik ke ini. Tapi kalau pikiran herat, udah saya duluan lah, siapa tahu saya syahid. Beda. Ya. Jadi yang menahan kita membuat kalkulasi akhirat adalah persoalan dunia. Dan itu terjadi konflik internal itu. Di kalangan Yahudi itu nggak pernah kompak sampai sekarang. Jadi jangan dikira
Yahudi itu solid, tidak solid. Dari mana taunya? Mereka bersama dalam dalam kepentingan dunia, sedangkan kita bersama untuk kepentingan akhirat. Di mana ada ceritanya kita sikut-sikutan rebutan akhirat? Gak ada ceritanya. Karena kita nggak mungkin bisa masuk surga dewe, kan nggak mungkin. Kita butuh tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau pengen tidak punya urusan di akhirat, fal yukrim jarau. Jadi nggak bisa tuh punya urusan di tetangga. Sebab tetangga lah yang membuat kita nggak punya masalah hisab. Satu. Jadi nggak bisa. Tapi urusan dunia pasti terjadi konflik. Rebutan lemah, rebutan keuntungan, sulit. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau pikir mereka itu kompak? Jangan dikira orang Yahudi itu kompak, jangan. Ini penegasan Allah. Ya, mereka nggak kompak. Wa qulubuhum syatta, dan hati mereka itu apa ya? Tidak kompak itu apa lawannya? Lawannya kompak apa? Berantakan. Nah, berantakan ya. Siapa tuh almarhum Didi Kempot apa? Ambyar. Ambyar. Itu adalah dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Ciri khas orang Yahudi itu adalah gagal mencapai keimanan itu karena la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Ustaz, tapi Yahudi pencapaian teknologinya hebat. Itu bukan akal, itu bukan cuma pinter doang. Karena akal itu pasti dari qalbi. Bedakan antara pinter dengan berakal ya, bedakan ya. Kama salil ladina min qablihim qariban. Gagal mengelola akalnya itu adalah pengulangan. Ini kaum Bani Nadir ya. Pengulangan kaum Bani, ayo ingat-ingat. Ada 3 kelompok Yahudi. Yang pertama apa namanya? Jangan Quraidah dulu, guys. Qunaiqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Sebelum Bani Nadir siapa yang sudah terusir dulu? Qunaiqa. Maka Allah menyatakan mereka itu betul-betul nggak pakai akal. Kenapa nggak pakai akal? Kelompok Yahudi sebelumnya sudah terjadi kok. Kata Allah, kama salil ladina min qablihim qariban. Sebagaimana Ciplus dengan kelompok Yahudi Bani Qainuqa, qariban cekene, tidak lama, berselang lama. Jadi ada cerita begini. Pasca perang Badar, kita menang apa kalah perang Badar? Menang. Orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa kesel. Maka membangun opini, wajar sih menang lawan orang Quraisy. Orang Quraisy itu nggak punya keterampilan perang kok. Coba aja kalau berani melawan kita. Nggak digubris oleh Rasulullah. Terus menerus mereka membangun provokasi itu. Ngelunjak memang. Suatu hari, nah udah panas tuh keadaan umat tuh. Tinggal tunggu pemantiknya. Kalau di ilmu sejarah namanya mencari kasus belli. Dengan izin Allah terjadilah pemantiknya.
Apa itu pemantiknya? Suatu hari ada mukminah, orang perempuan mukmin, belanja ke pasar milik Bani Qainuqa. Gegelati toko emas, apa kan yang pasar lama kenalan kan? Siampu. Lalu berhenti di tukang sepuan emas, mungkin di gang sayur mungkin itu. Ya. Kebun sayur apa? Kebun sayur ya. Ya kan tukang sepuan emas kan situ kan tukang emas. Dirubung oleh orang-orang Yahudi, diganggu, dikerjai, dijahili, persekusi. Jilbabnya diikat, yang menyebabkan begitu bangun dari sepuan emas itu, maka terbukalah aurat yang tidak layak dilihat si perempuan ini. Ada seorang muslim yang melihat itu dengan perasaan terhina. Ternyata yang melakukan kejahilan itu tukang sepuh emasnya. Maka jiwa ikhwan, jiwa persaudaraan sesama muminnya nggak bisa dibendung, ditikamlah si tukang emas itu oleh orang mumin itu, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan, dan serta merta si penikam dari mukmin itu dikeroyok oleh orang-orang Yahudi dan almarhum. Maka berita ini heboh sampai ke Madinah. Tanpa pikir panjang, Rasulullah mengutus utusannya, diberi waktu 15 hari. Bukan 15 hari ya. 15 kali 24 jam. Selambat-lambatnya 15 kali 24 jam, berarti berapa hari itu? Oh iya, 15 hari. 15 hari 15 malam. Wajib meninggalkan perkampungannya. Maka pergi meninggalkan perkampungan. Tuh, itulah apesnya kaum Bani Qainuqa. Tapi anehnya diulang lagi oleh Bani Nadir. Maka Allah mengatakan, dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Akalnya tidak dipakai, setidaknya tidak ngambil pelajaran dari kesialan yang dialami Baturani yang sama-sama kelompok Yahudi. Maka Allah menceritakan, kamasalil ladina min qablihim qariban. Sekali aja bagian lain dari kelompoknya itu mengalami hal serupa, yaitu dzaku wabala amrihim, mendapatkan dampak buruk dari urusan mereka. Walahum adzabun alim, dan buat mereka adalah adab yang pedih. Nah, itu nyempil satu ayat tentang Bani Qainuqa. Ayat ke-16-nya balik lagi ke munafik tadi. Ustadz kok acak-acakan? Lah siapa bilang Al-Quran buku cerita? Siapa yang bilang? Bukan buku cerita, makanya harus cermat ini. Jangan tertarik ceritanya, jangan ya. Tertarik pelajaran yang dimaksud oleh Allah. Kita teruskan munafik lagi. Yang namanya orang munafik itu kamasali syaitan, seperti kelakuan setan. Idh qala lil insani ukfur, ketika memprovokasi al-insan. Ini kata al-insan kalau di tafsir Ibnu Katsir, ini maksudnya Bani Nadir. Ya, nanti kita terangkan ya. Setan itu biasa memprovok manusia. Udahlah, ukfur. Sehingga ada orang
nggak jadi sedekah. Ada orang nggak jadi umroh, kata setan kasihan, istri minta direhab di rumahnya, nggak jadi umroh tuh. Akhirnya direhab ya, gara-gara sayang istri. Padahal yang benar setan itu. Akhirnya uang kepake untuk rehab. Pada saat diputuskan untuk tidak berangkat umroh, setan membisiki, tenang, nggak lama setelah rehab ada rezeki buat kamu. Apa yang terjadi? Falamma kafaro, pada waktu kita akhirnya nurut pada provokasi setan dengan cara melakukan kekafiran, qala, setan nggak tanggung jawab dengan mengatakan ini bariu minka, kita mau berpepeluan ya, saya nggak ikutan ya, tanggung jawab kamu. Nggak jadi berangkat umroh sampai mati itu. Seren ya. Itu setan. Ini akhwafullah Rabbal alamin. Hebatnya setan nih. Saya mah nggak ikutan seren, saya mah takut pada Allah itu. Itu setan. Orang munafik takut pada siapa tadi? Pada Nabi Muhammad dan pasukan. Jadi lebih takut setan ya daripada munafik pada Allah ya. Ingat-ingat ya. Emang kurang ajar setan itu benar. Siapa yang pernah ketipu setan? Hah? Coba dicatat setannya namanya siapa aja? Saya mah taunya istri, batur, anak, banyak nipunya itu ya. Fakana akibatuha annahuma, maka dampak yang akan menimpa dua orang, siapa itu? Ayo, dua orang. Setan kan tokoh ini, kalau di sinetron tuh bukan yang cuma numpang lewat, apa disebutnya itu? Figuran doang. Tokoh utamanya siapa ini? Munafik dan Yahudi. Ayo kita lihat lagi nih. Ini ada jebakan Batman-nya nih. Fakana akibatahuma, maka kesudahan bagi keduanya adalah annahuma. Ini menarik ini. Fakana, berarti akibatahumanya apa itu? I'rabnya itu nasab, berarti khabar kana. Lah isim kananya mana itu? Nah, kita ambil pakanannya adalah muqaddar, yaitu zalika. Fakana, maka hal itu akibatahuma, akibat kesudahan buat keduanya, yaitu Yahudi dan munafik, adalah annahuma, sesungguhnya keduanya finnari, bakal ada di neraka. Apa lanjutannya tuh? Ayo, apa lanjutannya? Khalidinnya dari mana? Khalidaini. Biasanya kita tahunya Khalidina ya. Nah, hati-hati yang buat menghafal. Ini bukan Khalidina, ini Khalidaini. Keduanya akan kekal fiha, di neraka itu. Yang satu munafik, yang satu Yahudi, yang satu orang kafir, yang satu orang Muslim tuh. Ya, iya kan? Yang munafik kan dari Muslim. Tuh. Berarti dari Muslim juga ada yang masuk neraka
khalidina fiha. Wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Itu adalah harga yang pantas untuk orang-orang yang aktif melakukan kedzaliman. Nah, kita akan mengakhiri ayat ini kunciannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan amanunya. Mari kita lihat dengan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang pernah mengaku beriman, ditantang oleh Allah. Ittaqullah, kalau sudah beriman naik level takwa kepada Allah. Berarti yang pertama beriman, yang kedua bertakwa pada Allah, yang ketiga wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ada 3 tuh. Kalau kita ingin tidak terjebak pada 2 pilihan pola. 1 pola orang Yahudi, 2 pola orang munafik. Orang Yahudi itu tidak beriman, orang munafik tidak beriman. Orang Yahudi mah kafir, pasti tidak beriman. Yang jadi masalah orang munafiknya ini. Jadi pada saat melakukan aksi kemunafikan berarti sedang tidak beriman, tapi pernah beriman. Tuh, 1 tuh ya. Kalau kita ingin tidak terjebak pada kemunafikan, jangan cuma pernah beriman. 1. 2. Bertakwa pada Allah. Orang Yahudi tidak takut pada Allah. Wah, belum orang kafir kan. Tapi orang munafik juga tidak lebih takut pada Allah. Dia lebih takut pada selain Allah. Mungkin atasannya, kalau istri suaminya, kalau suami istrinya, pada saudaranya, mertua. Takut miskin, tidak takut pada Allah. Tuh. Berarti soal nasihat khotib Jumat bukan main-main, dikiranya gampang takut pada Allah. Begitu kita tidak takut pada Allah, hati-hati. Kita lagi munafik, jangan mati dulu. Karena kalau mati dalam keadaan munafik karena tidak takut pada Allah, jadi begini, tidak takut pada Allahnya lagi apa? Kalau tidak takut pada Allahnya lebih takut pada yang lain, maka munafik. Tertekan, istrinya ngerewek, pengen beli sepeda, kan lagi booming yang bahannya karbon. Dulu mah karbon tuh murah buat ngetik ya. Kertas. Oh, kertas tuh ya. Harganya 80 juta. Ya kan 80 juta yang karbon. Yang punya diantaranya ibu bupati. Maka suaminya harus korupsi. Lihat peristiwanya. Dia lebih takut pada siapa? Pada istri. Tidak takut pada siapa? Allah. Itu terjadi kemunafikan. Kalau mati dalam posisi itu, maka khalidaina. Maksudnya itu tuh ya. Hati-hati, jangan mati dulu, jangan. Kedua, bertakwa pada Allah. Yang ketiga, serius mempersiapkan akhirat. Serius mempersiapkan akhirat. Suatu siang cuaca panas, Nabi merengut, karena panas, bukan merengut ruwet. Matanya ya kena terpaan sinar. Tiba-tiba lewat beberapa orang dari suatu kabilah, kucel, tanpa pakaian,
cuma mengenakan ikat pinggang. Artinya apa tuh? Bebeligir ya. Bebeligir kan? Bebeligir bukan telanjang kan? Bugil. Ah, itu bugil ya. Bebeligir. Hah? Bubuligir, bahasa Sundanya bubuligir. Bubuligir. Kalau balubur apa tuh? Nama tempat dekat Unisba ya. Pokoknya hanya menutupi bagian aurat besarnya. Tidak cukup itu, ngodok, nyeker. Tidak ada yang beralaskan kaki. Maka Rasulullah langsung mukanya itu seperti apa ya, tersentak. Maka meminta Bilal, kencang adan. Demikian Rasulullah bersama para sahabat sholat duhur. Selekas sholat duhur berkhutbah. Yang pertama membaca surat An-Nisa ayat 1. Apa itu? Min nafsi wahidah. Setelah itu membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Suasana hening. Para sahabat saling bertanya pada dirinya sendiri, menerka maksud Rasulullah. Karena Rasulullah nggak ngomong apa-apa lagi enggak. Yang pertama surat An-Nisa 1, mereka udah terikat satu kesatuan. Yang jadi masalah ini nih, Al-Hasyr ayat 18 ini, metungkul be. Ini beda dengan para menteri yang dimarahi Jokowi. Akhirnya tidak berselang lama, bersahut-sahutanlah para sahabat. Ada yang membawa dirham, ada yang membawa dinar, ada yang membawa bagian dari kain yang dipakainya, ada yang membawa kurma, bahkan ada yang membawa remah kurma, saking apa adanya lah dibawa. Bahkan tidak berselang lama, beberapa orang Ansor itu kesulitan mengangkat saking bereotannya pundi-pundi emas. Dikumpulkan semua di Rasulullah, diberikan kepada kelompok yang tadi kabilah Kucel tadi itu. Apa artinya itu? Terjemahan dari wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad adalah sedekah membeli janji Allah. Nggak ada lagi. Karena kita udah nggak bisa meniru kaum Ansor. Udah nggak bisa. Satu-satunya jalan mendekati itu adalah sedekah. Itu maksudnya. Jadi ini bukan asbabun nuzul, tetapi riwayat yang memiliki kaitan dengan surat itu, bahwa tafsir dari wal tandur nafsu ma qaddamat adalah sedekah. Tapi sedekahnya lihat itu, ada yang membawa dirham, ada yang membawa dinar, ada yang membawa siabak kainnya, ada yang membawa korma, ada yang membawa remah korma. Apa aja yang bisa disedekahkan. Berlomba memberi akhirat. Itulah yang dimaksud wal tandur, maka persiapkanlah oleh kalian apa yang akan terjadi esok nanti. Apa yang terjadi esok nanti? Bukan besok pagi terjemahannya, di akhirat, jangan dirubah. Itu. Maka saya kurang seret kalau ada yang menerjemahkan yang nabung. Kita nggak tahu besok kebutuhan anak, nggak bisa. Ini soal akhirat. Karena dia terjemahkan gitu kan, terlalu picik, nggak jauh dari munafik dan Yahudi intinya.
Sampai mana itu gara-gara Yahudi hilang? Diulang lagi oleh Allah. Wattaqullah, takutlah pada Allah. Kenapa? Karena innallaha, kalau ada inna berarti karena ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah nanti akan memberitakan kepada masyarakat seberapa dedikasi kita pada akhirat. Itu dinilai dari hitung-hitungan gak kita ke akhirat. Ternyata kita lebih banyak hitungan. Jadi beda-beda tipis dengan munafik kita. Ya beda-beda tipis. Na'udzubillahi min dan aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.